Amel. Ada yang tahu Amel kemana? Pablo dari sini ya. Amel ya, ada keterangannya. Ya Bu. Sudah siap belajar? Sudah Bu. Ya. Silahkan siapkan alat tulisnya. Keluarkan pensil, bukunya. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, ada yang tahu materi pada hari ini? Tentang Nabi Musa, Bu. Ya, benar. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, membuktikan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Kedua, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dengan tepat, baik dan benar. Ketiga, itu menyajikan contoh tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, bermain peran kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak, nanti saat belajar kita harus aktif. Kalau paham silakan bertanya. Silakan, karena ini ada 2 orang, nanti Ibu bagi tugas untuk kalian. Sebelum ke pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Musa, akan memperlihatkan satu video tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Silahkan disimak dan dilihat ya. Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan juga tamak, yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun. Ia mengatakan bahwa menurut perhitungan dan ramalannya, tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga, ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tidak memungkinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Lalu peti itu dibuka, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi yang lucu itu dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakanlah niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu, akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa.
Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui, karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Mereka pun pura-pura tidak mengenal Musa, dan demikianlah karena disusui oleh ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Fir'aun dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Demikian kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam sampai diangkatnya menjadi anak oleh Fir'aun. Baik, itu tadi adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan dari video tadi? Tidak, Bu. Tanyakan, Rani? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nabi Musa lahir di Mesir. Saat itu Mesir diperintahi oleh seorang raja yang zalim dan kejam. Raja tersebut bernama apa tadi? Fir'aun. Dia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpinya menjadi kenyataan. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Ketika Musa dilahirkan, maka ibunya sangat khawatir kan? Sehingga Allah memerintahkan ibunya untuk menghanyutkan Musa di mana tadi? Sungai apa namanya? Sungai Nil. Ya. Kemudian bayi tersebut ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Awalnya Fir'aun marah, tidak menerima dan ingin membunuh bayi tersebut. Tetapi Asia merayu Fir'aun agar Musa bisa diasuh, bahwa kelak bayi itu akan berguna bagi dunia. Nih, jadi saat Musa diterima oleh raja. Ada yang belum paham tadi dari cerita kisah Nabi Musa? Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu ingin karena kalian di sini Ibu ingin membagikan tugas kepada kalian, yaitu mencari keteladanan dari Nabi Musa.
Dua-duanya kamu? Ya, dua-duanya. Sudah Bu. Rani silakan dibaca biar temannya tahu, paham. Yang pertama, Nabi Musa itu memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib menyukainya. Keteladanan Nabi Musa yang kedua itu, ia menyadari bahwa dirinya kurang fasih dalam berbicara, sehingga tanpa malu Nabi Musa meminta bantuan Nabi-Nabi berdakwah. Itu yang tadi dia baca. Ya, Silakan Bu. Selanjutnya, Wiwin, silakan maju. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Coba dibaca biar temannya tahu. Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Baik anak-anak, ini tadi hasil dari diskusi kalian. Silakan dilengkapi catatannya tadi. Rani nulis yang didapat dan bikin misalnya. Baik Bu. Baik Bu. Di sini Ibu bakal menjelaskan poin pertama dulu. Nabi Musa alaihi salam memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib menyukainya. Pada saat Musa tumbuh dewasa, suatu hari Musa melihat satu kejadian dari orang budak Bani Israel. Musa mengikat pemuda tersebut, bukannya berarti pemuda itu justru menyerang Musa. Nah, berarti apa tadi? Kandungan yang dapat kita ambil dari sini? Menolong. Dan juga dari keteladanan Nabi Musa kita harus rajin. Rajin apa dulu nih? Rajin menabung. Rajin membantu kedua orang tua. Bekerja. Sehingga Nabi Syuaib itu suka sama Nabi Musa. Dan poin kedua ini, Nabi Musa menyadari dirinya kurang fasih berbicara, sehingga tanpa malu Nabi Musa meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Nah, di sini dapat kita ambil tadi Ibu nanya. Ibu nanya tadi ada yang paham atau tidak? Nah, yang tadi Rani menjawab belum, sehingga Rani bertanya lagi. Berarti Rani belum
jika tidak paham bahasanya. Terus, Wiwin, apa tadi? Menolong apa? Menolong sesama manusia. Iya. Silakan berikan salah satu contoh kisah keteladanan Nabi Musa. Ibu pengen ini ya, menghormati orang tua. Coba, silakan Wiwin dan Laini berikan contohnya. Ibu, di sini saya akan mencontohkan salah satu keteladanan Nabi Musa menghormati orang tua. Misalnya, saya mau pergi keluar, Bu. Saya pamit sama ibu saya. Bu, saya mau izin pergi sama teman saya. Ya, Assalamualaikum. Itu salah satu contoh dari kisah keteladanan Nabi Musa, salah satunya menghormati orang tua. Silakan duduk. Terima kasih kepada Rani dan Wiwin. Satu dari siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang didapatkan pada kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam? Coba salah satu yang mau angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Rani silakan. Jadi dari kisah Nabi Musa kita diajarkan harus saling tolong menolong sesama, tidak boleh sombong, harus bertawakal penuh kepada Allah. Ibu, ya baik, bagus. Nah, jadi keteladanan Nabi Musa alaihissalam, meskipun Raja Fir'aun tadi dikenal dengan kekejamannya terhadap rakyatnya, akan tetapi Raja Fir'aun tetap menganggap Nabi Musa sebagai anaknya, dan Nabi Musa pula juga menganggap Fir'aun sebagai ayahnya, ayah angkatnya, meskipun Raja Fir'aun tadi terkenal dengan apa? Jangan. Iya, benar, zalim dan kejam. Baik, dari kisah keteladanan ini yang dapat kita ambil tadi, jika ada teman yang memerlukan bantuan, silakan ditolong. Terus kalau tidak paham dengan pembelajaran, silakan